apakah sudah bisa dilihat screen saya, Bapak Ibu? Ya, sudah, Pak. Oke. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi akan saya skip ya, ini intro tentang saya. Jadi hari ini saya akan buka mengenai branding dan packaging dengan satu quote yang saya suka yang sangat terkait dengan branding atau packaging, yaitu dari John Ruskin ya Bapak Ibu. Quality is never an accident. Kualitas itu tidak pernah terjadi begitu saja ya, atau kebetulan atau tanpa dipikirkan, tanpa diusahakan, tanpa dikerjakan, tanpa dicari bagaimana caranya untuk membuat, menunjukkan atau mengkomunikasikan ya, menginformasikan kualitas. Jadi memang harus dibuat, dipikirkan, dikerjakan dan dikomunikasikan. Dan itu adalah sebuah usaha yang cerdas ya, usaha yang dengan sadar ya, dicari keunggulannya apa, keunikannya apa sehingga itu bisa menjadi kualitas yang akan dirasakan oleh konsumer Bapak Ibu semua, usaha dari Bapak Ibu semua. Nah, kalau berbicara kualitas Bapak Ibu, mohon maaf, nomor satunya adalah produknya itu sendiri. Jadi sebelum kita berbicara inovasi branding atau packaging ya, kita harus betul-betul yakin Bapak Ibu bahwa produk yang akan atau yang sedang atau yang sudah ditawarkan, itu berarti kalau sudah harus dievaluasi, itu betul-betul produknya betul-betul punya kualitas yang memang dibutuhkan ya, dicari-cari oleh konsumernya. Sehingga ketika nanti produk Bapak Ibu itu keluar atau dikomunikasikan atau dikampanyekan atau diiklankan lah, apa bahasa mudah buat Bapak Ibu, diiklankan. Nah, sampai membuat konsumer itu berbicara seperti ini. Nah, ini dia yang saya cari-cari atau ini dia yang saya tunggu-tunggu. Nah, ketika mereka akhirnya terekspos oleh komunikasi Bapak Ibu ya, dan mereka mencoba akhirnya, nah kualitas itu yang akan bermain pertama kali. Jika produk Bapak Ibu ya punya kualitas yang dicari, apakah itu dari sisi kandungannya atau komposisinya atau dari sisi teknologi yang dibawanya atau dari sisi manfaat utamanya. Nah, manfaat utamanya ini kalau di ilmu branding atau ilmu marketing ya, manfaat utama dari sebuah produk atau layanan itu yang paling signifikan mempengaruhi konsumer itu akhirnya stay loyal apa tidak. Karena kalau ternyata manfaat produknya itu tidak bisa menyelesaikan masalah atau problems atau kebutuhan yang dicari oleh konsumernya, dan mereka akan meninggalkan, tidak akan menggunakan kembali. Secanggih apapun branding Bapak Ibu, semenarik, semenggoda apapun packaging dari Bapak Ibu, produk dari Bapak Ibu, tidak akan kembali lagi. Karena mereka sudah tahu. Nah, bahayanya kalau dari sini, berarti Bapak Ibu bisa sadar bahwa kalau brandingnya keren, menggoda, packagingnya memikat hati, begitu akhirnya mereka mencoba dan dipakai, dikonsumsi atau digunakan, ternyata tidak sesuai dengan harapan, bayangan mereka, tidak sesuai dengan problems yang mereka tetap saja ada, tidak efektif di solve atau di hit oleh produk kita melalui value utamanya, mereka akan meninggalkan, mereka malah kecewa. Bahkan ya, kalau misalnya Bapak Ibu sudah tahu konsep ISAS, itu konsep perilaku konsumer saat ini, setelah attention itu interest ya, mereka harus attention dulu, mereka harus aware dulu, lalu intent. Intention itu artinya menunjukkan keinginan atau kesediaan untuk mencari lebih tahu, mencari lebih jauh. Nah, setelah intention itu search itu mencari-cari. Akhirnya kita semua ini konsumer akan menggunakan search engine atau mesin pencarian seperti Google, the one and only di kita. Lalu akhirnya setelah mereka mencari-cari, masuk ke websitenya kita, masuk ke websitenya ibu bapak, lalu akhirnya mereka mencoba untuk ke platform media sosialnya Bapak Ibu. Lalu akhirnya setelah itu action, pakai, mencoba, menggunakan, membeli, mengkonsumsi. Setelah itu baru di-share.
Nah, itu yang tadi saya sampaikan, bahaya ketika kualitas tidak berbicara sesungguhnya, ya, dan mereka akan men-share positif atau negatif. Nah, uniknya based on research, ya, based on penelitian, yang mengecewakan atau yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau klaim atau janji di kampanye atau di komunikasinya atau di iklannya, itu saya lupa angkanya, kalau tidak salah 7 apa 5 dari 10 campaign itu mereka akan men-share kekecewaan mereka di media sosialnya mereka atau by word of mouth, dari mulut ke mulut ke rekannya atau keluarganya. Nah, tantangannya yang positif, expectation-nya atau experience-nya itu hanya 3. Kan tadi kalau dibandingkan, kalau yang kecewa itu 5 kali lebih besar, ya, dari 10. Nah, kalau yang positif experience-nya, mereka puas, itu hanya 3. Jadi sebetulnya lebih kecil. Kalau yang puas, ya kadang ada yang di-share, ada yang nggak di-share. Tapi begitu tidak puas, consumer tidak puas, kita consumer pasti nge-share. Nah, mungkin Bapak Ibu juga bisa berkaca sama diri sendiri ya, sebagai entrepreneur atau sebagai pemilik BUMDes atau usaha di desa-desa. Pasti kita kalau kecewa langsung nih men-share, jangan pakai ini, jangan pakai itu, hati-hati bla bla bla. Nah, jadi nomor 1 adalah kualitas dari produknya itu sendiri. Karena kita dalam bisnis tidak boleh berbohong, tidak boleh berjanji-janji terlalu tinggi, karena kalau janji kita atau klaim-klaiman kita di komunikasi kita terlalu bombastis, hati-hati karena ada ekspektasi yang ikut meninggi pula. Begitu Bapak Ibu set up promise-nya tinggi, ekspektasinya tinggi. Nah, seringkali ada anggapan kalau begitu bentuk komunikasinya atau klaim-klaimannya itu jangan terlalu tinggi, biarkan konsumen menemukan sendiri dan meng-wow-kan mereka pada saat mereka akhirnya mencoba dan membuka produk atau layanan kita. Nah, pada saat mereka pakai, ya, wow, ternyata ada ini, ternyata dapat ini, ternyata ada fitur ini, ternyata ada bonus ini, atau ternyata bisa dipakai ini, tanpa sebelumnya mereka mengetahui terlebih dahulu. Nah, tapi another tricky-nya adalah kalau misalnya komunikasi kita komunikasi atau penyampaian informasi kitanya terlalu simple, tidak full, tidak komplit. Padahal kita punya banyak fitur atau punya banyak manfaat atau punya banyak value yang kita siap, kita tidak mau membohongi, kita punya betul-betul siap. Tapi karena demi ekspektasinya dijaga, kita nggak keluarkan. Nah, trikinya adalah ya pada saat konsumer mencoba atau tidak mencoba, itu tergantung dari komunikasinya kan. Sehingga kalau misalnya tidak full, bisa cenderung ya akan challenging, akan susah, akan butuh effort lebih, butuh waktu untuk konsumer akhirnya mencoba. Karena banyak touch point atau banyak titik ya, atau banyak titik di produk kita atau di layanan kita yang membuat konsumer akhirnya oke, saya mau pakai. Itu dari packaging, dari mereknya, dari warna di packagingnya, dari informasinya, dari iklannya, dari teknologi yang dibawanya, dari harganya, dari penyimpanan atau peletakan di raknya, di displaynya, ada gimmick-gimmick seperti apa, banyak banget. Dari event, dari SP, misalnya sebelumnya Bapak Ibu punya event, lalu ada SPG-nya, ada Sales Promotion Agar-nya. Nah, informasi yang diberikannya itu mempengaruhi. SPG-nya mempengaruhi, lalu misalnya Bapak Ibu mengirimkan pesan di WAG bisnisnya Bapak Ibu, di mana di sana banyak base atau customer dari Bapak Ibu. Nah, bentuk informasinya, kata-katanya, banyak banget faktor-faktor yang mempengaruhi konsumer itu akhirnya memutuskan untuk menggunakan, mencoba atau tidak. Mengenai pesan Bapak Ibu yang muncul di pop ini di chat, saya bacanya nanti ya, biar ini jalannya mulus ya, sharingnya. Oke. Jadi yang pertama adalah kualitas dari produk itu sendiri. Nah, kedua nih Bapak Ibu, kita butuh untuk mengkomunikasikan ya. Saya sukanya mengkomunikasikan atau menginformasikan
dari produk kita, kualitas kita. Nah, dengan apa? Nah, branding ini adalah salah satu alat ya untuk menginformasikan atau membentuk brand atau membentuk brand atau membentuk image ya, persepsi ya, feeling, emosi, pendapat, asosiasi terhadap brand kita di benak konsumer. Dan mayoritas, bukan mayoritas, zaman sekarang saat ini kita tuh bermainnya di brand. Suka tidak suka, kita bermainnya di brand. Jadi jangan salah anggap bahwa kalau kita berbicara brand itu hanya brand-brand yang premium ya, atau brand-brand yang eksklusif. Saya mah cuman usaha di desa, cuman usaha kecil makanan ini saja atau minuman ini saja atau kue-kue saja ya. Tidak, brand itu tidak berkaitan dengan skala bisnis, tidak berkaitan dengan kategori produk ini yang bisa dibrandkan, produk apa yang tidak bisa dibrandkan, tidak. Semuanya bisa dibrandkan dan butuh brand karena kita bermain dengan brand. Coba, kalau tanpa brand, tanpa merek, bagaimana cara konsumer, at least ya, minimal aja, konsumer atau target pelanggan kita menyampaikan permintaan terhadap produk kita. Bu, Mbak, Bu, Pak, permisi, saya mau produk yang anunu, yang itu, kan sulit. Mereka butuh nama, produk kita butuh nama. Nah, bagaimana cara kita membrandkan dengan cara yang kreatif, inovatif, ya, yang mengena. Nah, selanjutnya, berbicara mengenai inovasi atau inovatif, itu tidak melulu berkaitan dengan teknologi superior, ya, atau yang bombastis, atau yang spektakuler, ya, yang terdepan, tidak. Mungkin by history atau by contoh-contoh praktek di perusahaan-perusahaan besar memang seperti itu ya, ada teknologi, ada AI, ada chatbot lah, ada apalah, tapi bukan berarti kalau kita beranggapan seperti itu kan pasti buat SMEs ya, buat small medium enterprises, usaha kecil atau menengah, pastikan terbatas, limited in many areas ya. Nomor satu adalah di area budget untuk marketingnya atau brandingnya. Nah, pasti kita akan gigit jari ya. Bukan berarti saya mengunderestimate, pastilah kalau kita berbicara tentang brand pasti langsung wah nggak bisa nih kalau harus pakai teknologi apa-apa, nggak bisa, susah. Nah, jadi di sini saya mencoba untuk merangkum yang tersedia di keilmuan di keilmuan marketing dan branding, hal apa saja yang bisa dengan inovatif dan kreatif ya, dengan menarik, itu Bapak Ibu tahu cara membrandingkan, cara menamakan atau membangun brand dari usaha produk atau layanan Bapak Ibu. Nah, kedua terkait dengan topik hari ini, packaging, di highlight di judul. Branding dan packaging. Sebetulnya packaging itu untuk branding itu tidak hanya packaging, tapi di sini akan di-emphasize, lebih ditekankan. Nanti akan saya share contoh-contoh beberapa packaging yang inovatif, yang kreatif. Tapi harus ingat, kalau kita berbicara inovatif atau kreatif, pasti ada concern yang tadi saya sebut adalah biaya. Jadi apapun idenya, baik di elemen-elemen lain selain packaging maupun packaging itu sendiri, kita harus mencari opsi-opsi yang ramah dengan biaya. Pastinya kan kita sebagai pemilik bisnis maunya dengan budget atau dana yang terbatas atau bahkan sangat terbatas, tapi dengan hasil yang maksimal. Nah, semoga dengan Bapak Ibu tahu opsi-opsinya apa sih yang bisa Bapak Ibu mainkan untuk membrandkan produk atau layanan Bapak Ibu agar kreatif, looks ya, itunya dapat dan konsumer pun akan tergoda, tertarik, dan mereka akhirnya akan mencoba, atau yang sudah mencoba pun akhirnya mereka akan loyal. Walaupun nanti akan ada sesi tersendiri lagi, mungkin kalau misalnya berkenan untuk bagaimana sih customer loyalty program apa. Sebetulnya ilmu di marketing atau di branding itu tidak jauh beda ya. Cuman memang kalau misalnya nanti akan ada customer loyalty program nih, itu akan ada penekanan atau levelnya itu lebih dalam, lebih deep,
lebih besar untuk membuat konsumer itu engage terus, tidak melirik ke kanan dan ke kiri, dan terus loyal dan terus penasaran, bahkan tidak hanya terus penasaran mencoba produk kita, tapi juga menjadi evangelis, menjadi ambasador atau duta-duta dari merek kita. Mereka akan share di sosial medianya mereka akan dengan sukarela tanpa kita paksa, tanpa kita iming-imingi, mereka akan, coba deh pakai ini bagus loh, apa sistem ini, atau software ini, atau produk ini, atau kemasan ini bagus loh, bla bla bla. Itu di-share di sosial medianya mereka, atau di channel-channel yang lainnya. Nah, jadi brand ini adalah tools ya Bapak Ibu untuk memikat ya, untuk mengunci konsumer kita terhadap produk atau layanan kita. Karena produk itu bermain di logika. Saya lapar, saya butuh makanan. Nah, kalau brand itu bermainnya di hati. Ketika kita sudah mengunci konsumer, jatuh cinta, ya kasarnya kan kayak apa, logikanya kan seperti kita kalau sudah suka sama orang lain, ya di awal-awal nih kalau kita suka sama orang lain, ya apapun lah kelemahan atau kekurangan kan biasanya lebih mudah ditolerir, lebih mudah diterima. Nah sama logikanya pun dengan brand seperti ini, ketika kita sudah membuat konsumer jatuh cinta sama merek kita, kekurangan kita di kanan kiri yang sedikit lebih mudah diterima. Tentunya jangan makan mentah-mentah pandangan seperti itu. Kita sebagai pebisnis, sebagai pemilik bisnis ya harus terus berinovasi, apalagi apa yang harus diperbaiki karena konsumer itu dinamis sekali, bergerak sekali. Perubahan mereka terus berubah. Mereka tadinya butuh ini, mereka butuh yang lain lagi. Mereka terus menginginkan solusi-solusi yang lebih efektif lagi. Dan tidak hanya konsumer yang dinamis di pasar, bahwa konsumer itu tidak sendirian di pasar. Kita tidak sendirian di pasar. Ada company-company lain, ada penyedia-penyedia lain, ada bisnis lain yang serupa memberikan layanan atau produk yang sama manfaatnya. Nah, ketika mereka sudah jauh lebih melek akan akan situasi di lapangan, mereka terus berinovasi dan kita tidak berinovasi, kita pasti akan ketinggalan di belakang dan konsumer akan merasa kita tidak relevan lagi dengan kebutuhan mereka dan kita tidak relevan lagi dengan pasar karena karena kompetitor yang lain, perusahaan yang lain atau usaha-usaha yang lain sudah berada di level ini, mereka sudah bermain di fitur ini, mereka sudah memberikan teknologi ini kah, atau mereka sudah memberikan kemasan yang seperti ini kah, atau mereka sudah menambah value atau manfaat di produknya dengan ini kah, dan yang lainnya. Sedangkan kita masih stuck di satu titik saja. Nah, itu banyak contoh Bapak Ibu. Kita bisa melihat di brand-brand besar di sekeliling kita ya seperti Nokia, sekarang sudah agak bangkit lagi, tapi ketika zaman dulu mungkin kita semua masih menggunakan Nokia karena saya pun masih menggunakan Nokia zaman itu, sehingga sekarang ya ketika Nokia akhirnya tidak bisa keep up tidak bisa menyamakan permainan di pasar, mereka akan ditinggalkan. BlackBerry, ketika BlackBerry tidak bisa menyamakan permainan ya, keep up with the game ya, istilah di bisnis kayak we have to keep up with the game. Karena industri itu yang akan men-setting levelnya. Siapa? Ya ada satu leadernya, lalu satu leader diikuti second leadernya, si second leadernya mencoba untuk follow and then mengikuti dan terus memberikan inovasi yang lebih lagi dari si leadernya. Akhirnya dari satu individu perusahaan atau usaha tersebut di pasar, akhirnya beramai-ramai usaha-usaha di market berlomba-lomba untuk inovasi-inovasi, memberikan solusi-solusi yang lebih kreatif. Dan itu yang dinamakan games in the business. Itu disetting oleh para pelaku bisnis. Dan kita tidak mau brand kita ketinggalan. Nah, untuk bisa menyamakan persepsi terlebih dahulu, saya mau memastikan bahwa kita semua sama ya persepsinya, para finalis, para pemilik, para pengelola
BUMDes ya dan audiens yang lain, apakah itu merek? Apa itu merek? Nah, secara teknis ya Bapak Ibu, merek adalah nama ya, nama, istilah atau tanda atau simbol atau logo atau desain apapun, sebetulnya kita bisa menggunakan apapun ya. Nanti ada bentuk shape kah atau form apakah, itu banyak. Nah, nanti setelah ini akan saya share elemen-elemen yang inovatif yang bisa Bapak Ibu mainkan untuk bisa membrandkan usaha Bapak Ibu atau BUMDes Bapak Ibu. Atau kombinasinya Bapak Ibu dari semuanya. Jadi tidak harus semua itu ada dan juga tidak harus menggunakan tanda atau simbol atau logo. Nah, Bapak Ibu bisa memilih ya sebetulnya berdasarkan interestnya Bapak Ibu, stylenya Bapak Ibu atau taste-nya ya, kesukaannya. Kalau misalnya Bapak Ibu, saya mau yang simple, saya hanya butuh nama saja, tapi namanya dengan font size atau typography yang khas, yang unik, lekukannya kah, yang inovatif, yang tidak dimiliki oleh brand-brand yang lain, sehingga ketika Bapak Ibu mengekspos ya atau mengeluarkan atau mendisplay brand Bapak Ibu, nama brand Bapak Ibu yang hanya cuma nama saja, itu semua orang tuh sudah tahu, oh itu adalah mereknya Bapak atau mereknya Ibu yang berbisnis ini, yang produknya makanan misalnya, atau yang produknya minuman yang rasa begini. Nah, itu sangat spesifik, mereka kenal Bapak Ibu, usaha Bapak Ibu, brand Bapak Ibu, dan mereka paham produk yang seperti apa atau value yang bagaimana yang Bapak Ibu tawarkan di produk itu dengan merek tersebut. Hanya dengan elemen brand yang inovatif, yang khas, yang kreatif, yang tidak dimiliki yang lain, tapi juga relevan, ya, disukai oleh konsumernya. Nah, ini tidak harus semua ada dan juga tidak harus harus pakai simbol, harus pakai logo. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya kalau berbicara brand, mungkin asosiasinya atau kepikirannya adalah pasti harus ada logo atau simbol. Ya tidak harus, ya. Banyak contoh atau banyak brand besar yang tanpa logo atau tanpa simbol. Tapi memang dengan punya simbol atau logo, ketika namanya tidak ada, Ibu Bapak bisa bermain-main di campaign Bapak Ibu hanya dengan simbol saja. Letakkan simbol saja di pojok fotonya atau di pojok videonya. Nah, konsumer Bapak Ibu langsung paham bahwa ini adalah merek Bapak atau merek Ibu yang begini-begini, yang produknya begini-begini. Nah, itu bisa bermain lebih lebih ngehooking tuh lebih bikin konsumer mudah kecantol, mudah mengingat dengan cepat, dan mudah nempel brand Bapak Ibu di kepalanya, di benaknya, atau di ingatannya. Nah, tujuannya semua elemen-elemen inovatif ini adalah bertujuan untuk mengidentifikasi dan membedakan. Apa itu identifikasi? Konsumer paham bahwa ini adalah merek Bapak Ibu. Ini adalah merek si A, ini adalah merek si B. Mengenal dengan mudah. Nah, kalau kita berbicara mengidentifikasi, kalau lebih jauh di branding ya, itu ada top of mind. Top of mind itu hanya merek yang keluar pertama kali di benak kita sebagai pelanggan. Ketika saya lapar, terpikir di kepala adalah McDonald. Ya udah, itu adalah McDonald top of mind-nya. Atau misalnya saya ngantuk nih, pengen minum kopi, ya, yang di benak kepala adalah kopi kenangan, dan itu adalah top of mind. Ketika ada merek kedua yang muncul di kepala, enggak kopi kenangan, saya mau Starbucks. Nah, Starbucks adalah spontaneous brand, itu yang kedua. Spontaneous brand, merek yang muncul kedua, tapi bukan yang pertama. Nah, itu identifikasi. Atau juga identifikasi juga terkait lambang atau simbol yang keluar tanpa ada nama yang tadi saya sebutkan. Nah, konsumer mampu mengenal. Hanya ada swoosh atau lambang cek. Kalau misalnya Bapak Ibu paham, yang cek itu adalah Nike. Nah, tanpa ada tulisan Nike, huruf N-I-K-E, konsumer tuh sudah tahu itu Nike. Itu inovatif banget, simple, tapi ngehooking ya, bikin orang tahu itu adalah Nike.
Nah, ini nih yang harus dipikirkan Bapak Ibu, bagaimana cara membrandingkan produk atau usaha kita atau layanan kita itu dengan cara yang inovatif, tidak melulu harus yang heboh, bombastis atau penuh teknologi, tidak. Kalau ada budgetnya, go ahead, silahkan ya. Tapi memang harus dipikirkan apakah itu dibutuhkan apa tidak oleh konsumernya Bapak Ibu. Nah, tapi bagaimana cara membuat sebuah brand yang kreatif, memorable itu mudah diingat ya, nempel terus diingatan, baik sebetulnya konsumernya mau atau tidak mau. Nah, ini menariknya, bagaimana cara membrandingkan usaha kita. Sebetulnya konsumer tuh tidak mau mengingat brand apapun di kepalanya. Secara psikologis ya, buktinya adalah kita paling males di approach atau didekatin oleh sales. Ketika ada sales, permisi Bapak Ibu, kita ini punya ini, nah pasti kan secara refleks ya, kebanyakan ya, walaupun saya yakin ada beberapa yang welcome ya, cuman saya berbicara kebanyakan pasti langsung menolak karena ya kita malas aja untuk mendengar persuasi informasi dari para sales, karena memang secara psikologis kita nggak mau dijual atau nggak mau terlibat dalam penjualan gitu, didagangkan gitu. Nah, karena hal itu, bagaimana nih cara kita membrandingkan, padahal konsumer tidak suka untuk mengingat, tapi dengan cara yang kreatif, inovatif, akhirnya merek kita tuh nempel di benaknya. Dan itulah the power of brand. Tujuan brand adalah bagaimana mempush, ya, tujuan dari branding adalah bagaimana mempush, ya, menanamkan brand kita, produk atau layanan kita atau usaha kita di benak konsumer. Karena kalau sudah masuk nempel, ketika the problem itu datang dan produk atau layanan ibu itu bisa memberikan solusi terhadap problem tersebut, your brand itu akan nempel di benaknya langsung. Teringat brand Bapak Ibu. Ah, saya butuh makanan yang begini. Langsung teringatnya brand Bapak Ibu. Nah, itu adalah efek hasil dari kerja keras ya tim marketingnya atau tim brandingnya dalam menancapkan brand Bapak Ibu di benak konsumer. Ini pertama, untuk mengidentifikasi. Lalu kedua adalah untuk membedakan. Untuk membedakan, sorry Bapak Ibu ya, saya punya anak satu. Untuk membedakan produk atau membedakan produk atau layanan dari satu usaha dengan usaha-usaha yang lainnya. Itu tujuan dari branding, karena ya kita mau tampil berbeda, kita mau yang dipilih sendirian. Jadi kalau misalnya brand tidak bisa membedakan, itu berarti bukan brand yang bagus. Walaupun Bapak Ibu di lapangan, Bapak Ibu kita bisa menemukan ya beberapa brand yang mirip-mirip. Nah, itu juga ada ceritanya atau ada alasannya bahwa memang ada provider atau pemilik bisnis yang memang sengaja untuk menempel atau mengikuti brand-brand besar atau brand kompetitor utamanya dengan elemen brand atau simbol atau nama yang mirip-mirip atau warna yang mirip-mirip dengan tujuan agar konsumernya ketika berpikir brand tersebut lalu melihat brand Bapak Ibu dengan nama merek yang sama, mereka akan pindah atau mereka akan mengira brand Bapak Ibu adalah brand yang sama dengan brand yang besar tersebut. Atau ketika mereka awalnya mereka tidak tahu mau yang mana, tapi ketika melihat Bapak Ibu, ya udah deh, ini saja. Padahal yang sudah dicoba sebelumnya oleh mereka adalah brand yang lainnya. Nah, hal-hal tersebut untuk memberikan shortcut ya, atau shortcut kepada konsumer, kepada pemilik bisnis untuk bisa mendapatkan awareness ya, atau purchase ya seketika dengan mendempet atau menempel brand-brand yang sudah dikenal terlebih dahulu. Nah, ini
banyak praktek seperti itu. Walaupun saya sendiri ya saya tidak suka strategi seperti itu, yang menempel, yang mirip, yang bunyinya atau tulisannya atau warnanya sama, saya tidak menyarankan. Karena kalau saya lebih suka ketika kita berbisnis menciptakan sebuah brand, itu brand tersebut harus di-create buat jangka panjang, buat sustain lama, sehingga kalau menjadi second layer dari sebuah brand besar atau jadi follower, saya bisa membayangkan bahwa destiny atau nasib takdir si brand tersebut ya hanya sebagai second, bagaimanapun juga, walaupun ini bisa diperdebatkan. Tapi kalau saya lebih suka brand kita itu ya harus menjadi nomor satu, ya harus menjadi yang terdepan, sehingga harus bisa menciptakan sebuah brand yang unik, yang berbeda, yang tidak memiliki asosiasi yang sama yang dimiliki oleh brand yang lain. Begitu ya Bapak Ibu. Semoga clear penjelasan tentang brandnya terlebih dahulu. Ini kalau ada pertanyaan, apakah boleh langsung atau nanti di Q&A ya, Ibu? Yes, biasanya sih nanti setelah di akhir sesi ada sesi. Oh, oke, siap. Tapi kalau ada yang mau chat sekarang nggak apa-apa sih, tapi dibacakan tetap habis setelah pemaparan dari Bapak Riyad Rizky gitu. Siap. Oke, Bu Vina. Ya. Silakan aja, Pak. Ya, siap. Jadi itu ya Bapak Ibu mengenai brand, penjelasan mengenai brand terlebih dahulu. Nah, masalahnya sekarang ya Bapak Ibu, bahwa brand itu karena memang identik ya, banyak brand-brand yang punya logo atau simbol. Nah, sebetulnya brand itu lebih dari sekedar logo atau simbol. Lebih banget. Bahwa brand itu sebuah pengalaman. Sebuah pengalaman experience. Bahwa ketika kita menggunakan Starbucks, ya, ketika kita datang ke Starbucks, minum kopi di Starbucks, itu ada experience yang terjadi antara si brand Starbucks dengan pelanggannya. Ketika kita pakai laptop Apple, itu ada experience yang terjadi antara kita dengan Apple dan brand-brand yang lainnya. Jadi bukan hanya sekedar logo. Karena banyak banget, kalau misal kita ingin memahami statement kalimat ini lebih jauh, kita bisa tunjuk deh. Kita bisa ambil satu brand yang ada logonya, atau simbolnya, atau ada namanya, tapi ya we feel nothing. Kita tidak punya emosi apapun, kita tidak merasa, ini mau banget, suka banget, atau kita bahkan ingin memfotonya, tidak. Ya empty aja, kosong aja. Nah itu menunjukkan bahwa brand itu tidak hanya sekedar nama, logo, simbol, atau apapun yang lainnya, ya bahwa merek itu adalah sebuah pengalaman. Yang kaya, yang penting, yang krusial adalah pengalamannya itu. Bagaimana setelah Bapak Ibu membuat brand, dan membrandingkan dengan berbagai komunikasi platform yang nanti akan saya share juga sebuah kerangka besarnya, walaupun tidak bisa semua saya jelaskan ya Bapak Ibu, bergantung pada pertama produknya itu sendiri, ya, kedua pengalaman yang terjadi ya ketika mereka mengkonsumsi, ketika mereka menggunakan. Apakah mereka feel puas apa tidak puas, apakah mereka merasa mudah atau tidak mudah menggunakan brand Bapak Ibu, apakah mereka suka atau tidak suka dengan produk Bapak Ibu, terlebih lanjut dengan brand Bapak Ibu, mereknya suka apa tidak suka, atau menimbulkan emosi negatifkah atau positifkah, menimbulkan likability kah, mereka jadi mau nge-share karena mereka suka, karena mereka bangga. Nah, ini adalah sebuah pengalaman yang memang harus dijaga oleh pemilik bisnis dari semua hal atau aktivitas yang terjadi di marketing atau di branding. Nah, kalau kita berbicara, saya sedikit ya share keilmuan ya. Ketika kita berbicara branding atau marketing, itu tidak hanya tentang promosi. Barangkali mungkin Bapak Ibu hanya berpikirnya kalau nge-branding, yaitu membuat promosi, hanya membuat postingan-postingan di Instagram. Tidak hanya itu Bapak Ibu. Jauh ya, kita harus meriset, kita harus membaca pasar, kita harus memetakan segmentasi, kita harus mengidentifikasi segmen mana yang akan dipilih,
kita harus menunjukkan positioning, kita harus mendevelop positioning, kita harus memformulasi produk dan sebagainya, pricing dan sebagainya. Nah, ini luas sekali dan itu yang harus dijaga. Ujungnya nanti adalah Bapak Ibu membrandingkan dengan promosi-promosi atau campaign-campaign atau komunikasi-komunikasi yang variatif. Nah, ini adalah opsi-opsi, ya, elemen-elemen yang Bapak Ibu bisa pakai sehingga bisa membuat brand Bapak Ibu itu terlihat atau terdeliver kreatif dan inovatif. Apakah itu, ya, nanti akan ada berbagai macam opsi-opsi. Nah, opsi-opsi semua itu tujuannya adalah untuk bisa membangun awareness. Pertama adalah awareness. Kenapa? Pintu masuk brand kita adalah awareness. Tanpa awareness, ya, tanpa mereka aware terhadap brand kita, sulit bahwa brand kita atau usaha produk kita atau layanan kita dipilih. Jadi pertama adalah awareness, kedua brand itu menunjukkan reputasi, ada reputasi di baliknya. Ketika brandnya baru, berarti kita harus membangun reputasi, ada kualitas tadi yang sudah saya sebutkan, lalu ada keunggulan, ya. Unggul atau tidak unggulnya itu terlihat dari brandnya di lapangan. Terlihat dari brandnya di lapangan. Ya, terus selanjutnya adalah brand itu menunjukkan posisi di pasar. Ya, ketika kita berbicara masalah laptop, pasti akan ada beberapa ranking, ya, yang konsumer itu sendiri bisa merankingkan. Oh, nomor 1 itu Apple, nomor 2 itu Acer kah, atau Sony Vaio kah, atau Toshiba kah, ya, atau Asus kah. Nah, itu menunjukkan ke posisi di market. Siapa yang membuat posisi tersebut? Ya, konsumer itu sendiri. Ya, sebetulnya ujungnya adalah hasil kerja keras dari si produsennya, dari si pemilik bisnisnya, marketersnya. Nah, terakhir adalah brand itu menunjukkan trust. Ada trust. Kalau sudah konsumer percaya sama brand kita, mereka akan mau bela mati-matian, mau menggunakan terus, dan bahkan menjadi evangelis yang tadi saya sampaikan. Nah, ini adalah step by step, ya, yang Bapak Ibu harus tahu ketika membangun brand yang inovatif. Yang pertama adalah salience, ya. Salience itu adalah awareness. Yang tadi saya bilang, pintu pertama masuk adalah awareness, lalu selanjutnya adalah Bapak Ibu harus mencari cara bagaimana menunjukkan performance, ya, yang baik. Karena performance ini yang akan mempengaruhi value dari produk Bapak Ibu. Value-nya itu bisa hitting the problems or not, itu bergantung sama performance-nya. Nah, tidak hanya performance, ya, tapi juga Bapak Ibu harus memainkan emosionalnya. Melalui apa? Image-image. Apakah itu image? Image itu adalah persepsi atau bukan imajinasi, persepsi atau asosiasi yang menempel pada brand Bapak Ibu. Ketika kita berbicara Apple atau MacBook, ya, kita langsung bisa beranggapan, ini stylish atau inovatif atau profesional. Nah, itu adalah image-image yang muncul di brand Apple dan brand-brand yang lainnya pun. Nah, kita harus bermain di dua arah. Di arah rasional dengan performance dari fiturnya, dari teknologinya, dari ingredients-nya, dari komposisinya, dari packaging-nya, dan sebagainya. Lalu imagery juga bermain di image-nya. Asosiasi-asosiasi apa yang Bapak Ibu mau asosiasi-asosiasi tersebut itu menempel, ya, di brand Bapak Ibu. Ini ada yang raise hand, apakah boleh Ibu Vina untuk gimana Mbak Betty? Gak apa-apa ada yang raise hand. Mbak Betty gimana, nggak apa-apa kah? Kalau kemarin sih pas setelah pemaparan sih, cuman nggak apa-apa kali ya. Nggak apa-apa ya Mbak Betty ya, biar takutnya biar nggak lupa, biar nggak ke-skip gitu ya. Betul. Boleh deh Pak, silakan yang raise hand, saya lupa tadi namanya siapa. Ada dua arah juga ya komunikasinya. Iya, betul. Silakan yang raise hand. Atau belum bisa di mute atau masih di mute oleh
panitia kah? Jadi mereka nggak bisa. Siapa ya Pak ya? Yang atas nama siapa tadi ya? Iya, saya juga lupa yang raise hand siapa ya? Tadi juga saya sekilas lihat tapi hilang Iya. lagi. Ya sudah, Bapak Ibu, saya lanjut ya. Yes, silakan Oke. Pak. Nah, jadi bermain di dua arah ya, di arah rasional karena konsumer itu harus paham ya dan menerima brand kita secara rasional ya. Mereka paham, mengerti manfaat kita, ingredients-nya kita, dan mereka suka dengan ingredients-nya kita, komposisinya, packaging-nya, fiturnya, teknologinya dan sebagainya. Mereka menerima secara rasional, dan kedua, tidak hanya cukup rasional. Dewasa ini juga harus bermain di emosionalnya dari image-image yang ingin dibentuk. Nah, setelah itu nanti masuk ke judgment. Ketika campaign atau komunikasi Bapak Ibu sudah tepat, secara konsisten tapi bukan berarti sama ya. Konsisten tuh pesannya konsisten, apa yang ingin ditampilkan, pesan brandnya konsisten, tapi bentuk visualnya atau bentuk komunikasinya bisa berbeda-beda, variatif, dan harus variatif. Kalau enggak, such a boring thing gitu ya buat konsumer untuk melihat kok itu lagi. Jadi kita harus punya variasi-variasi komunikasi yang menarik, yang banyak, sehingga itu nanti akan membombardir mereka, konsumer, dan konsumer akan merasa judgement-nya, ini bagus, ini tepat, ini yang saya cari, ini yang saya mau. Dan feeling-nya pun like, I love it, saya suka dengan brand ini. Dan ujungnya akhirnya mereka akan nyoba dan stay loyal di brand Bapak Ibu. Jadi kehidupan brand kita, siklusnya seperti ini Bapak Ibu. Yang baru memulai, PR pertama adalah salience, awareness. Kalau yang sudah memulai, bagaimana di tengah-tengah ini itu kuat. Consumer paham performance dari produk kita, consumer paham dengan brand kita melalui image-image yang dikomunikasikan, yang di-deliver di berbagai komunikasinya kita, dan mereka akhirnya judgement-nya oke, mau pakai, dan feeling-nya oke terhadap brand kita. Nah, kalaupun yang sudah memiliki brand, lalu yang sudah memiliki brand, lalu masih kayaknya butuh perbaikan nih. Nah, berarti PR-nya adalah dari bawah lagi. Ketika ada perubahan brand, apakah itu simbol, apakah itu namanya diubah, berarti PR-nya adalah dari awareness kembali. Walaupun tergantung nanti perubahannya, apakah perubahannya drastis ya atau tidak drastis sehingga awareness-nya tidak perlu dari nol kembali. Nah, saya lanjut ya Bapak Ibu. Paling tidak step siklusnya Bapak Ibu sudah tahu. Nah, selanjutnya adalah elemen-elemen apa yang tadi saya sampaikan, opsi-opsi apa yang bisa Bapak Ibu bisa gunakan untuk membangun brand yang inovatif. Pertama adalah dari namanya itu sendiri. Bapak Ibu 2 detik sebentar ya Bapak Ibu ya. Besok sini enggak? Opsi pertama adalah nama dari nama mereknya itu sendiri ya. Nama mereknya harus yang unik, yang nanti akan saya share ya, yang unik, yang berbeda, yang memperkuat asosiasi utamanya dan sebagainya. Ini secara highlight saja, nama, logo atau simbol, packaging ya. Nah, ini yang packaging yang akan di-emphasize nanti di akhir. Lalu color juga bisa dimainkan untuk Bapak Ibu untuk membangun brand Bapak Ibu. Slogan atau tagline juga Bapak Ibu nanti bisa menciptakan. Dengan ini semoga Bapak Ibu bisa, kalau Bapak Ibu memang tertarik untuk dan merasa slogan itu pas dengan konteks bisnis Bapak Ibu ya, itu Bapak Ibu bisa meng-create slogan atau tagline. Lalu jingle, website, karakter, typography, dan fragrance. Bawa baju dulu sebentar. Baik, typography ya, sorry Bapak Ibu, fragrance dan aroma. Nah, ini bisa dimainkan Bapak Ibu untuk meng-create brand Bapak Ibu yang inovatif. Nah, kita satu-satu ya, dengan cepat, semoga ya waktu masih ada. Pertama adalah nama brand itu sendiri. Nah, nama ini adalah yang paling utama
dari produk atau layanan Bapak Ibu karena berkaitan dengan produk kita di benaknya konsumer. Ketika yang tadi saya bilang di depan, ketika kebutuhannya datang, ya, problemsnya datang di kehidupan mereka, di kepala mereka, nah nama itu yang akan muncul di benaknya. Apakah nama merek Bapak Ibu yang muncul? Nah, ini adalah PR-nya dari Bapak Ibu, harus pastikan bahwa namanya kuat dan nempel di benak konsumer. Nah, seperti apa nama yang kuat? Simple, mudah. Nama yang inovatif atau kreatif itu bukan yang kompleks ya, yang susah ditulis, susah dieja, tidak. Yang simple, yang sederhana, tapi punya arti ya, mudah dieja, diucapkan, tapi mudah diingat dan memiliki arti. Artinya apa? Artinya biasanya yang relevan, yang menunjukkan kategori produknya. Nah, jangan sampai namanya apa, dan itu asosiasinya di kategori produk yang lain. Padahal brandnya Bapak Ibu, kategori produknya adalah produk makanan. Tapi ternyata namanya kok bukan nama yang biasa atau ada hubungan dengan makanan. Nah, ini buat merek baru, ya, ketika pengen menjadi merek yang inovatif atau kreatif, agak susah nih. Ya, walaupun ya nanti akan saya kasih contoh, ada beberapa contoh hidup ya di market, di pasar, ada brand-brand yang aneh namanya tapi kuat, nomor satu. Nah, dulunya tidak seperti itu pastinya Bapak Ibu, butuh waktu, butuh perjuangan, tapi mereka konsisten, insist, memaksa dengan menggunakan merek yang nyeleneh tersebut. Saat ini sudah oke. Nah, saya sih tidak menyarankan seperti itu. Perspektif saya adalah gunakan nama yang relevan dengan kategori produk di mana usaha Bapak Ibu ada, lalu yang unik ya, berbeda, tidak dimiliki oleh brand yang lain, karena kalau sudah dimiliki oleh brand yang lain, sulit untuk menjadi brand yang bisa survive ya, sustain untuk jangka panjang dalam masalah hak hukum. Nanti Bapak Ibu bisa di-sue ya, dituntut oleh pemilik brand yang sudah mempatenkan atau mendaftarkan mereknya di Haki. Nah, ini akan jadi PR sehingga Bapak Ibu yang tadinya sudah terlanjur ya jalan, sudah banyak dikenal, PR lagi nih harus mengubah nama dan dari nol kembali. Jadi usahakan unik dan berbeda, tidak dimiliki yang lain. Lalu memperkuat asosiasi atau atribut utama yang menempel di produk atau layanan Bapak Ibu. Apa manfaat utamanya atau image apa yang Bapak Ibu mau punya dan jika Bapak Ibu bisa menemukan kata dari image asosiasi tersebut dan dijadikan namanya, mereknya, itu akan jadi keren. Kerennya kenapa? Karena satu sisi konsumen akan mudah mengingat brand Bapak Ibu karena unik dan berbeda. Yang kedua, namanya itu menjelaskan asosiasi atau atribut utamanya atau manfaat utamanya dari produk Bapak Ibu. Nah, semacam kayak satu paket tapi berbagai manfaat dari nama tersebut bisa didapat. Yang terakhir adalah tidak blunders ya. Tidak blunders atau blunders itu apa ya? Tidak akan jadi masalah di kemudian hari. Seperti ini Bapak Ibu, saya kasih contoh ya. Kids exchange ya. Nah, ini akan jadi blunders. Bisa saja nanti konsumen membacanya kid sex change. Kan jadi repot buat pemilik bisnisnya. Akan jadi bahan tertawaan atau akan diplesetkan oleh konsumernya dan sebagainya. Nah, ini saya kasih contoh lagi ya. Bagaimana cara membuat sebuah brand yang mudah dan tepat dalam pengucapan. Seperti ini. Ini apakah kita Mizone atau Maison? Yang tahu adalah si marketernya, pemilik brandnya, apakah mereka mau Maison atau mereka mau Mizone, atau ya mereka mengizinkan apapun deh, yang penting selama brand gue yang dipilih, produk gue yang dipilih. Tapi hati-hati kalau di case ini Mizone atau Maison, ya dua-duanya sounds oke lah ya, tidak bermasalah. Tapi kalau misalnya ada pengucapan atau pembunyian dari merek kita yang akhirnya efeknya atau terdengarnya negatif, dan itu bahaya, tidak bisa dibiarkan. Artinya Bapak Ibu harus membuat sebuah komunikasi atau iklan atau edukasi ya di berbagai komunikasi platformnya kita, bagaimana sih brand kita sesungguhnya yang benar untuk diucapkan.
Nah, sebelum sampai terjadi PR itu, idealnya memang kita menciptakan nama yang tidak akan menjadi blunders. Nah, selanjutnya seperti ini. Apakah ini fuzah, pijet, fize, atau apa nih? Untuk lidah orang tertentu agak susah untuk membunyikan atau melafalkan merek ini. Ada contoh lagi nggak? Nah ini dia. Apakah ion atau ion? Nah, mungkin kalau ion atau ion, saya rasa kalau saya sebagai marketersnya juga, it's okay lah buat konsumer ion atau ion selama tidak ada yang aneh atau negatif. Tapi idealnya memang kita harus tahu bagaimana konsumer kita membunyikan merek kita. Seperti ini juga Bapak Ibu. Apakah NYU atau new? Saya rasa NYU, bukan new. Nah, ini yang tahu adalah marketersnya, dan kita bisa mendeteksi dari komunikasinya mereka. Bagaimana si talent di iklannya ya membunyikan atau melafalkan mereknya tersebut. Kita bisa mendeteksi sebetulnya marketersnya itu maunya seperti apa. Nah, ini selanjutnya adalah contoh lagi ya. Apakah QP atau QP atau QPI? Nah, ini juga tidak tahu nih beberapa audiens saya sebelumnya, oh ini QP Pak, tapi ada lagi QP, bukan Q. Nah, ada lagi QPI. Nah, ini juga salah satu contoh yang membuat konsumer akhirnya mereka-reka sendiri, ataukah memang di komunikasi sebelumnya, komunikasi resmi dari QP-nya ini ya, tidak ada contoh atau si talentnya tidak mencoba membunyikan dari merek ini. Sehingga si konsumer pun ya menerka-nerka sendiri apakah QP, QPI, atau QP. Nah, ini contoh yang lain yang tadi saya sampaikan bahwa harus relevan dengan kategori produknya. Merek inovatif itu yang relevan. Ya, jangan sampai terlalu inovatif, akhirnya, ini apa ya? Nah, ini contoh saya mau mulai dengan kacamata nih. Apakah Bapak Ibu sudah tahu sebelumnya? Semoga ya. Ini kacamata bukan jualan kacamata, tapi ada jualan makanan, restoran kacamata. Sama sekali, at least ya, yang saya tahu ini di Tangerang, di Gading Serpong, sama sekali tidak menjual kacamata, sama sekali. Itu hanya makanan, nasi campur, dan spesial casio garing madu. Ya, nah ini buat merek yang baru, ini bikin konsumer mengernyitkan dahi, berpikir, dan apalagi mereka hanya melihat itu 1, 2, 3 detik, setelah itu mungkin tidak nempel, pasti tidak nempel. Nah, bagaimana cara meningkatkan ya kemungkinan merek kita itu nempel? Unik boleh, berbeda boleh, tapi yang relevan, yang sesuai. Nah, kalau sekarang ya sudah banyak yang tahu bahwa rumah makan kacamata ya rumah makan. Tapi ketika di awal-awal itu butuh waktu, butuh investasi, butuh effort ya untuk bisa membuat konsumer paham kacamata itu restoran. Nah, Yuhu kan sama sekali Bapak Ibu tidak ada kaitannya ya dengan minuman coklat ya, tapi ya mereka kekeh gitu, insist. Ya nggak apa-apa, saya mau fun, ya silakan fun. Kan yang tadi saya bilang bahwa opsi-opsi di brand yang inovatif ini itu sesuai dengan selera, sesuai dengan taste atau stylenya kita sebagai pemilik atau sebagai kreatornya. Nah, kalau stylenya Bapak Ibu memang seperti ini, ya berarti Bapak Ibu harus aware dengan konsekuensinya. Jangan sampai meng-create sebuah brand, tapi kita asal aja semaunya saja, tapi kita tidak aware dengan konsekuensinya. Once Bapak Ibu memutuskan seperti ini, menggunakan merek yang random, seenaknya saja, ya fine-fine aja, tapi Bapak Ibu terus mengedukasi. Nah, ini Cycles juga sama. Ini bukan jualan sepeda, sama sekali tidak jualan sepeda, tapi jualan deterjen ya untuk pakaian bayi. Nah, ini juga yang lain nih, contoh yang sudah berhasil Bapak Ibu, Yahoo, walaupun sekarang Yahoo sudah tergeser ya dengan Google ya. Nah, tapi ya di zamannya Yahoo itu sukses sekali, Apple masih, Facebook masih. Facebook buku wajah, apakah jualan buku? Tidak. Apakah jualan wajah? Tidak. Yahoo, apakah jualan yel-yelan kah? Tidak ya. Apple, apakah jualan Apple? Tidak. Nah, ini contoh merek-merek yang menggunakan nama yang asal-asalan, ya tidak match dengan kategori produknya, tapi berhasil di pasaran dan kuat di pasaran hingga saat ini.
Nah, ini saya kasih contoh lagi nih, beberapa dua brand yang mirip nih, Teko dengan Leko. Bahwa Teko dan Leko ini dua entitas yang berbeda, tapi mereka punya elemen yang mirip, dari warna hampir mirip, dari logo huruf hampir mirip, simbol ada apa itu namanya buat bikin sambal, di Leko pun ada, di Teko pun ada, lalu dari description dari mereknya pun hampir-hampir mirip. Yang kiri adalah spesialis iga sapi penyet, yang kanan spesialis iga sapi penyet juga. Ada lambang atau gambar kayak siluet api-api, di Leko pun ada, di Teko pun ada. Nah, ini adalah pilihan. Ini adalah opsi yang tadi saya bilang, mirip dengan kompetitor yang mau kita dempet, ya, sehingga ketika konsumer berpikir, ketika konsumer mau Teko dan mereka melihat Leko, ya mereka berpikir itu Teko, sama aja. Nah, itu yang shortcutnya, itu yang diambilnya, itu benefit yang didapatnya. Atau sebaliknya, ketika konsumer di rumah sih sudah berniatnya, kita makan malam yuk di Leko, tapi ketika datang ke tempat dan mereka melihat Teko dan mereka berpikir Teko itu Leko, atau mereka tahu Teko itu ya Teko, bukan Leko, tapi mereka fine-fine aja. Nggak apa-apa deh, Teko juga karena sama aja. Nah, ini adalah benefitnya. Karena Leko dan Teko dipersepsikan, semoga ya, ini harus diuji juga by riset, dipersepsikan, semoga dipersepsikan oleh konsumer itu sama. Dan buat pemilik brand ya sah-sah aja dan suka-suka aja dan tidak apa-apa. Nah, apakah mereka menyalahi aturan perundang-undangan merek? Seingat saya di Haki itu, merek itu jika kan dari sini Teko dan Leko sama sekali berbeda. Ya, Teko dan Leko ya hanya pelafalan atau pembunyian yang mirip, tapi pembunyian itu tidak bisa dipatenkan. Secara harfiahnya Teko dan Leko memang berbeda. Warung tidak bisa dipatenkan karena ya warung kan umum, siapapun bisa memiliki nama warung. Nah, spesialis iga sapi penyet pun ya umum, ya masa hanya dipatenkan buat satu entitas saja atau satu bisnis saja, sedangkan yang lainnya tidak boleh melabelkan bahwa kami adalah spesialis iga sapi penyet. Nah, yang di sini yang dipatenkan adalah Teko dan Leko. Nah, setahu saya, korek nih Bapak Ibu jika Bapak Ibu tahu informasi ini, setahu saya Teko dan Leko memang lulus di patennya karena memang Teko dan Leko ya dua nama yang berbeda, tidak sama. Nah, ini salah satu hal lain bahwa nama merek kita ini harus memperkuat asosiasi dari produk atau layanan kita. Contohnya ini ada diapers untuk bayi dengan merek Sayangku. Nah, agak bingung ya kalau misalnya konsumernya menanyakan produk ini ke toko, Mbak, Bu, Pak, ada Sayangku, kan agak awkward gitu ya. Nah, bagaimana sebetulnya yang ideal adalah bagaimana sebuah merek itu yang bagus adalah untuk menunjukkan asosiasi atau manfaat atau atribut utama dari produknya. Nanti akan ada contoh-contoh juga kalau tidak salah. Ini contoh yang lain Bapak Ibu yang tidak menunjukkan, kalau based on my analysis ya, tidak menunjukkan atribut utamanya, tapi dengan gaya atau style atau vibes yang sama dari konsumer yang ditargetkan. Walaupun ya sah-sah saja, laku-laku saja dan ada saja di lapangan, masih ada di pasar dengan merek dangdut. Tapi kalau saya kan tidak prefer dengan style seperti ini. Saya akan memilih nama merek yang menunjukkan atribut utamanya atau asosiasi yang kita mau punya, manfaat yang kita mau punya. Nah, ini contoh yang lain yang menimbulkan blunders, kayak semacam scrapbooks. Kalau scrap itu kan sampah ya, atau kayak tidak penting atau sampah seperti itu. Nah, apakah mereka jualan buku sampah? Ya tidak, mereka toko buku. Nah, ini akan jadi blunders. Bisa jadi blunders, bisa juga tidak jadi blunders. Sesuatu bahan kolokan yang positif yang akhirnya jadi viral, ya it's okay juga. Tapi ya harus diukur Bapak Ibu. Jangan sampai jadi bahan yang viral, tapi jadi kolokan yang negatif, yang akhirnya membuat feeling atau emosi kita, ya konsumer dengan brand Bapak Ibu, akhirnya tidak terbentuk. Kayak gay time sanga. Nah kan untuk konteks di Indonesia agak-agak riskan, berbahaya dengan gay time, gay ada asosiasi sendiri dan sanga pun ada asosiasi sendiri di pasar.
Virginia pun memiliki asosiasi sendiri dengan yang Bapak Ibu sudah tahu lah ya. Lalu Picola ya, Pi itu kan kencing, cola kok kencing gitu. Nah ini apa harus diukur gitu. Apakah Picola ini jadi fine-fine aja, jadi lucu-lucuan saja, atau malah tidak lucu. Bad sushi, sorry. Bad itu sebetulnya maunya si marketernya adalah singkatan dari best and delicious. Tapi jadinya ketika orang yang baru tahu ya tidak mendengar atau melihat informasi secara komplit, hanya mendengar bad sushi, kita makan yuk ke bad sushi. Apa bad sushi? Sushi yang jelek, sushi yang buruk, sushi yang nggak enak. Kok kita mau ke sana? Nah, ini akan jadi PR ya buat marketersnya atau buat pemilik brandnya, bagaimana mengedukasi brand tersebut ya bahwa bukan bad, poor atau nggak bagus loh. Nah, ini akan jadi PR. Blunders. Contoh lagi Bapak Ibu, barf. Barf itu muntahan atau mega pussy ya atau spotted dick ya. Itu kan sangat-sangat negatif sekali. Kalau di konteks Indonesia negatif sekali. Tapi kalau di konteks di luar negeri memang mungkin seperti di negara Amerika ya lucu-lucuan gitu ya mereka terbiasa dengan bahasa-bahasa seperti ini, sucks ya, atau itu di bawah ada soup for sluts ya, akhirnya jadi viral. Tapi kalau di Indonesia harus hati-hati sekali, jangan sampai menjadi blunders. Ini contoh di Indonesia ada urinal. Urinal kan kencing ya. Nah ini hati-hati. Saya juga tidak tahu secara risetnya apakah konsumer targetnya urinal itu welcome with the brand ya, fine-fine aja, atau mereka agak-agak tidak nyaman, agak-agak malu untuk meletakkan urinal box di meja kerjanya kah atau di rumahnya kah, apakah mereka perlu sembunyi-sembunyi dan sebagainya. Itu perlu dicari tahu. Nah, ini salah satu contoh bukti ya bahayanya nama yang tidak dipikirkan matang-matang ya. Huawei saja, ini saya ambil screenshot itu sudah agak lama, ini berita di 2013, berniat untuk ganti nama karena saking susahnya banyak orang di pasar yang kesulitan untuk kita mengucapkan Huawei apa bagaimana. Karena mereka kan sudah tidak di China saja, mereka sudah internasional dan mereka harus mempertimbangkan konsumer di berbagai negara dengan berbagai bahasa, dengan berbagai dialek, dengan berbagai cara pengucapan yang berbeda-beda. Itu tantangan tersendiri buat brand kita yang mau masuk ke internasional. Makanya kenapa selanjutnya saya kasih beberapa tips ya, bagaimana menciptakan sebuah brand yang inovatif, nama brand yang inovatif. Pertama adalah Bapak Ibu harus paham destiny, takdir ya, atau nasib brand Bapak Ibu. Itu harus dipikirkan di awal. Apakah hanya ya kasarnya ya mau bikin brand ya gitu-gitu aja deh, ya skala-skala kecil aja deh, buat di sini aja deh, buat di desa aja deh. Nah, kalau misal Bapak Ibu sudah punya mimpi yang besar, tidak, bahwa brand saya itu akan ekspansi ke luar negeri. Nah, berarti Bapak Ibu dalam pemilihan nama harus mempertimbangkan nama yang apa nanti jika kelak ke luar negeri itu bisa diterima di pasar yang dituju di luar negeri. Jangan sampai terlalu Indonesia atau terlalu sulit untuk diucapkan atau punya meaning yang negatif di negeri tujuan. Walaupun ya saya setuju dengan pandangan bahwa kita harus membawa nama Indonesia. Go ahead jika punya pandangan seperti itu. Tapi ya business is about a business. Kita harus bisa mengukur ya nama Indonesia kita, apakah punya emosi, punya asosiasi, punya opini, akan mendatangkan opini, persepsi yang positif apa tidak, disukai apa tidak di negara tujuan. Itu pertama. Terus yang kedua, harus mempertimbangkan apakah nanti ke depannya produk dalam brand Bapak Ibu hanya itu saja atau akan muncul produk-produk lain yang serupa. Nah, ini harus dipikirkan. Jadi jangan sampai nanti clash ya antara di awal nih, di masa-masa awal brand Bapak Ibu tercipta ya hanya buat produk yang khusus spesifik itu saja. Dari pemilihan namanya sangat spesifik satu kategori itu saja. Tapi akhirnya dengan perkembangan bisnisnya, investasinya, marketnya, akhirnya Bapak Ibu tertarik nih menciptakan produk yang lain. Nah,
merek yang sebelumnya itu sudah tidak bisa dipakai lagi atau agak challenging untuk dipakai lagi karena tidak sesuai dengan kategori yang baru. Ini yang nomor ketiga ya. Jika pindah ke kategori yang lain, apa nggak sesuai atau varian produk yang lain tidak sesuai dengan nama merek saat ini. Nah, ini harus dipikirkan. Yang terakhir adalah yang apakah merek tersebut dibuat memang hanya untuk skala tertentu dan di waktu tertentu saja. Ya, saya banyak nih ketika saya dulu share gitu ke teman-teman di lapangan UKM juga ya, banyak yang responnya ya Pak, saya mah bikin bisnis ya hanya untuk di sini saja, ya hanya untuk sehari-hari saja, ya nggak apa-apa jika orientasinya memang hanya untuk sehari-hari saja, untuk kehidupan sehari-hari atau hanya untuk diri saja. Tapi siapa tahu ya hidup membawa keberuntungan ya, lalu ada investor yang tertarik dan ternyata nanti masalah besarnya ketika brandnya Bapak Ibu akan dibesarkan ya, itu sulit dari segi nama dan namanya mau nggak mau harus diubah. Dan sayangnya misalnya ya Bapak Ibu udah terlalu engage ya, udah terlalu cinta dengan merek tersebut, nama tersebut, akhirnya berat hati untuk melepas. Nah, antara investor dengan bapaknya sendiri itu akan jadi ya nggak bisa, ini harus diubah karena begini, tidak sesuai dengan pasar, asosiasinya, positioningnya, identitasnya dan sebagainya. Itu PR lagi nanti di brand yang lainnya. Nah, lanjut ya, tadi nama merek, lalu adalah logo ya dan simbol. Nah, Bapak Ibu bisa menciptakan logo, simbol yang inovatif, yang kreatif, yang unik ya. Inovatif kreatif ini harus unik, berbeda ya, khas ya, tidak blunders juga, sama, tidak boleh blunders, dan membantu konsumer untuk mengidentifikasi bahwa logo atau simbol tersebut adalah punya ibu, punya bapak, dan memiliki arti. Idealnya memiliki arti, ya, ada filsafatnya gitu, ada ceritanya, story-nya di balik logo ini tuh menunjukkan apa, menunjukkan masa depankah, menunjukkan kesehatankah, menunjukkan apapun, itu ada story-nya dan mudah diingat. Nah, apa sih bedanya logo dan simbol? Logo itu tanda yang berbasis huruf, kayak Nike, N-I-K-E. Itu adalah logo. Tapi kalau simbol itu tanda yang tidak berbasis huruf. Seperti checklist swoosh ya, atau kalau di Twitter ada burung biru apa hijau, itu adalah simbol ya. Lalu Instagram itu ada kotak kayak kamera, itu adalah simbol. Tapi kalau IG-nya, tulisan huruf IG-nya itu adalah logo. Nah, menariknya untuk logo dan simbol itu tidak serigid nama merek. Kalau nama merek itu agak susah diubah. Sekalinya diputuskan, kalau bisa jangan diubah. Walaupun tidak menutup kemungkinan setelah berapa periode ya, karena tidak sejalan dengan visi misi lagi, tidak ada investor baru menginginkan untuk diubah, lalu tidak Bapak Ibu menemukan persepsi asosiasi negatif, bisa diubah. Tapi sebaiknya dipikirkan dengan masak-masak di awal sebelum dikeluarkan, sebelum diluncurkan. Ataupun kalau sudah terlanjur dengan sesi ini, Bapak Ibu bisa mengevaluasi apakah ini sudah betul, sudah tepat dan sebagainya. Nah, kalau logo dan simbol ini masih bisa di-adjust, ya, masih bisa diganti, ya. Lebih lebih fleksibel lah dibanding nama merek. Nah, ini ada beberapa riset ya, kebanyakan bentuk simbol atau logo peletakannya itu horizontal dan kebanyakan adalah satu warna dibanding beberapa warna. Nah, lainnya kebanyakan ada yang menggunakan biru, merah dan sebagainya seperti Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini dari beberapa top 100 brand dunia yang menggunakan logo atau simbol dengan kriteria seperti ini. Nanti akan saya share, panitia akan share saya yakin materi ini. Bapak Ibu bisa bisa merenungkan kembali, mengevaluasi kembali ya, dengan mengcompare brand-brand besar itu bermainnya seperti ini. Nah, selanjutnya dari logo dan simbol yaitu warna. Nah, warna bisa dimainkan hanya dengan warna ya. Warnanya nempel terus di logo atau simbol atau nama merek Bapak Ibu. Ketika warna itu muncul dari kejauhan, kita nyetir nih dari jauh. Terus misalnya Bapak Ibu pasang billboard misalnya, hanya terlihat warnanya saja, tapi tidak bisa baca pesannya karena masih jauh. Kita langsung hafal, oh itu merek Bapak, oh itu merek Ibu. Nah, contoh warna ya,
Saya menggunakan contoh lama yang sangat dikenal dengan mudah di industri telekomunikasi. Kalau kuning ya identik dengan punyanya Indosat. Ya, kalau merah identik punyanya Telkomsel. Kalau biru identik punyanya Excel. Kalau hitam itu Kartu Tri. Hijau Asia masih ada nggak ya? Rasanya masih ada ya. Hijau itu Asia. Nah, warna-warna ini ya harus konsisten ya dipakai ya bersamaan dengan opsi brand lainnya. Jangan ganti-ganti satu campaign atau satu konten postingan warnanya apa, lalu yang lain warnanya apa. Warna di sekitar simbol atau logo atau nama mereknya itu harus konsisten sama semua. Walaupun memang di suatu konteks ya atau case bisa transparan ya, sehingga warnanya itu bisa masuk ke background color apapun itu boleh. Tapi Bapak Ibu jika memutuskan untuk memainkan suatu color yang spesifik itu harus ada di konteks atau channel yang lainnya ya, diiklankan harus dikeluarkan, jangan menggunakan yang transparan yang bisa menempel ke background apapun. Sehingga nanti tujuan Ibu menggunakan color untuk memudahkan consumer identify easily tidak berhasil. Untuk bisa membuat consumer, itu brand anu, tidak berhasil. Karena Ibu tidak menggunakan color dengan color yang sudah diputuskan tersebut dengan konsisten. Lebih banyak menggunakan yang transparannya. Itu tidak berhasil nantinya tujuannya. Nah, ini ada beberapa survei juga, brand-brand yang paling banyak digunakan ya, kebanyakan adalah blue ya, nomor 2 adalah black ya, ketiga adalah red, terakhir adalah purple. 51% warna monokrom ya, warna yang apa ya monokrom itu ya? Monokrom itu campuran kayak jadi visualnya semacam campuran gitu. Siluet bercampur-campur abstrak seperti itu. Ada two color 30%, yang full color ya, solid color itu 19%. Nah, kebanyakan seperti ini nanti Bapak Ibu tinggal renungkan ya, putuskan mau warna, jika menggunakan warna mau full color saja atau dua colors ya, dan colors apa. Kalau saya sih lebih suka ya satu color dan full color. Karena biar lebih ngehook ya, konsumer langsung lihat, kalau ungu tuh anu, atau pink itu anu, atau si black itu punya siapa gitu. Itu lebih cepat ya dibanding dua. Kalau dua kan berarti banyak info yang akan masuk di benaknya si konsumen. Lanjut ya, ini beberapa insight ya dari psikologi terkait warna blue itu lebih menunjukkan trust ya, konservatif. Nah, si konsumernya juga kan punya personality. Konsumer itu punya personality, punya kepribadian, punya selera warna juga. Nah, kepribadian mereka itu akan disalurkan oleh kepribadian dari merek Bapak Ibu sesuai dengan warna yang nanti Bapak Ibu putuskan. Kalau Bapak Ibu menggunakan warna merah, merah itu menunjukkan passion, bold ya, strength, kekuatan, atau love ya, atau exciting. Nah, itu akan menarik konsumen yang memiliki kepribadian yang kurang lebih sama, seperti itu. Tidak akan menarik konsumer yang punya kepribadian yang berbeda dengan red. Misalnya saya suka yang dark blue, bukan yang blue yang bright, tapi yang dark. Ketika ada brand atau campaign yang berbau red, pink, ya saya nggak akan ya hanya lewat saja, tidak terlalu terattract. Jadi setiap warna ini ada beberapa dimensinya atau karakteristiknya, seperti yellow nih, ada yellow logical, optimistic, progressive, confident. Kalau multicolor juga bisa menggunakan beberapa warna, contohnya ada eBay, ada Microsoft, itu menunjukkan fun ya, easy going ya, childlike ya, seperti anak kecil ya, dan menunjukkan otoritas juga ya. Nanti secara prakteknya bisa macam-macam Bapak Ibu, bisa yang tadi saya bilang ada bright, ada dark, ada soft ya. Kalaupun misalnya Bapak Ibu tertarik pink, apakah shocking pink, bold pink, atau soft pink ya, itu juga menunjukkan dimensi atau nuansa yang akan terdeliver kepada target konsumernya. Nah, kita lanjut dulu ya. Saya semoga setengah jam saja terakhir adalah buat sesi diskusi ya. Tagline
slogan ini terkait dengan kalimat pendek yang mengkomunikasikan atau menginformasikan informasi yang bersifat persuasif ya, persuasif dan informatif terhadap brand. Apa itu bedanya tagline dengan slogan? Kalau tagline itu terkait dengan bisnis secara keseluruhan. Company Anda secara keseluruhan tidak akan berubah. Mau produk apapun, mau campaign apapun, tagline-nya atau kalimat pendeknya tidak akan berubah. Contohnya seperti misalnya company FedEx. The tagline for the company-nya adalah it's probably broken. Tapi nanti FedEx bisa punya berbagai macam campaign ya di berbagai macam platform dengan slogan yang berbeda-beda. Slogan itu terkait dengan produk tertentu yang spesifik atau kampanye tertentu yang spesifik. Jadi slogan bisa berubah-ubah, tapi kalau tagline tidak bisa berubah-berubah. Nah, ini contohnya yang berubah-berubah adalah slogan dari Coca-Cola, seperti Bapak Ibu bisa lihat, mulai dari drink Coca-Cola sampai terakhir adalah make it real atau live on the Coke side of life ya. Mungkin juga saat ini sekarang yang terbaru pun masih ada lagi. Jadi slogan itu bisa berubah-berubah sesuai dengan produk yang sedang dikampanyekan, sesuai dengan brand identity produk yang sedang dikampanyekan. Bisa jadi produk yang sedang dikampanyekan punya additional identitas ya, walaupun brandnya menaungi brand yang sama, tapi ada spesifik tambahan di brand tersebut ya terkait dengan produk tersebut yang sedang dikampanyekan. Sehingga dengan hal itu dibutuhkan sebuah slogan yang berbeda kembali. Nah, ini bisa dibuat slogannya. Nah, karakteristik slogan atau tagline yang kuat, satu seperti biasa mudah diingat ya, menunjukkan value yang utama, ya, membedakan merek dengan merek yang lainnya. Jangan sampai slogannya mirip sehingga ketika orang mendengar ya orang lain atau ada lagu have a break, have a Kit Kat, Indomie seleraku, bukan jingle. Ketika saya melihat Indomie seleraku atau santai bukan santai jika bukan Silver Queen. Nah, itu mikirnya adalah produk yang lain ya. Jadi slogan itu harus mampu membuat konsumer itu yakin bahwa slogan tersebut adalah merek Kit Kat. Slogan B adalah mereknya si B, bukan merek-merek yang lain. Harus menghasilkan emosi yang positif, harus disukain. Kalau slogan atau tagline tidak disukain, ya pasti akan mentransfer ke brandnya, ke produknya, dan ke company-nya. Nah, ini yang tadi, ya, yang saya Indomie seleraku. Nah, itu slogan yang dibunyikan, yang dilagukan. Ya, Indomie seleraku atau santai belum lengkap tanpa Silver Queen. Sama ya pada dasarnya jingle itu bikin ngehook ya, bikin konsumer terngiang-ngiang ya, dan kita dengan cara yang pintar, dengan cara yang lucu, bukan cara yang menyebalkan. Walaupun cara yang menyebalkan meripit terus nama merek kita atau satu dua kata ya dengan cara menyebalkan bisa bikin kecantol ya, bisa bikin merek kita nempel di benak konsumer. Tapi please hindari. Kalau saya sih menyarankan untuk menghindari. Walaupun secara praktek banyak tuh dengan cara yang menyebalkan, nempel sih tapi nggak suka. Si konsumer akan bereaksi seperti itu, tapi nggak suka. Nah, bagaimana caranya membuat slogan kita, jingle kita, slogan yang dilagukan kita ini nempel di benak konsumer dan konsumer suka, lucu, dan mereka akhirnya tanpa sadar mereka menyanyikan slogan tersebut ya di kehidupannya mereka sehari-hari. Nah, ini adalah jingle. Mungkin Bapak Ibu bisa menemukan jingle-jingle yang lainnya yang ada di TV atau di platform yang lainnya. Nah, opsi yang lain adalah karakter brand. Bapak Ibu bisa memainkan karakter tertentu, ya, bisa berbentuk orang atau manusia, atau animasi atau live action figures ya, orang yang difigureskan, yang dibuat live action figures-nya untuk didempet dengan brand Bapak Ibu di samping nama mereknya kah, di bawah logonya kah, atau di samping kanan logonya kah, atau simbolnya kah, di satu paket logo atau brand Bapak Ibu. Nah, ini salah satu contohnya ya, KFC Captain Solomon Sanders ya, dibuat animasinya, lalu ini si badut dari McDonald's ya, lalu ini Mr. Clean, Mr. Muscle, ini adalah karakter yang bisa dimainkan, dibuat, di-create, sehingga ketika karakter ini muncul, ya terlihat dari jauh kah, atau secara tidak langsung muncul di pojok
sebuah konten atau di sebuah komunikasi. Nah, itu akan terus membuat konsumer tuh terpatri di ingatannya, oh karakter itu adalah merek ini. Asal konsisten, jangan ganti-ganti. Konsepnya di branding itu adalah konsisten, konsistensi, harus konsisten. Walaupun seperti yang tadi yang saya bilang, tidak melepas kemungkinan, tidak menutup kemungkinan tidak boleh berubah. Boleh, ya boleh. Tapi ya jangan sering-sering gitu ya. Biasanya sih karena terjadi perubahan investor, perubahan visi, misi ya dan sebagainya, akhirnya membuat brand elemen harus dirubah agar lebih jauh lebih inovatif, lebih relevan dengan pasar dan zamannya. Nah, website juga bisa dipakai Bapak Ibu ya. Usaha Bapak Ibu bisa dibuat websitenya dan namanya itu sebaiknya sama dengan nama mereknya ya, jangan yang berbeda. Mudah diingat, mudah dieja dan diketik dan harus bisa diprotek. Jangan sampai ternyata nama mereknya ketika dipakai buat jadi nama domain di websitenya sudah dimiliki. Nah, ini banyak terjadi nih, teman-teman di lapangan juga, wah nggak bisa nih ketika ke website sudah ada, padahal yang punya bukan entitas resmi atau bisnis, ya sudah dibeli aja domainnya. Nah, biasanya kita negosiasi nih, ya diskusi dengan yang punya domain dan kita membeli ya, biasanya seperti itu. Kalau mau dijual, nah ini masalahnya repot ya, ketika bermain di harga. Si pemilik domainnya akhirnya menjual mahal, kita tidak mau berubah karena itu adalah mereknya kita dan sudah dipatenkan, nggak bisa berubah, harus itu. Nah, ini yang harus betul-betul dipersiapkan ya jauh-jauh, jangan sampai nanti di tengah-tengah, wah nggak bisa pakai ini, oh harus ganti, wah nggak bisa menggunakan nama di websitenya seperti ini. Lanjut ya, dua terakhir sebelum ke packaging adalah typography. Nah, typography adalah opsi lain untuk membuat brand inovatif dan kreatif, yaitu bentuk tulisan hurufnya. Bentuk tulisan hurufnya itu harus indah, ya, tidak mungkin jelek, ya. Pastinya semua pemilik brand maunya indah dan secara desain pun kreatif gitu. Estetiknya dapat, kreatif, mudah diingat, unik, berbeda, mudah diingat, mudah dibaca. Jangan saking terlalu kreatifnya, jadi si konsumer kesulitan untuk membaca, untuk menyebutkan, untuk memahami. Nah, ini adalah typography, bentuk huruf dari merek kita. Ini bisa di-request, bisa dibuat, bisa dibeli font size, font types yang khusus, yang khas, itu sudah banyak provider di internet, atau bahkan misalnya jika Bapak Ibu punya kenalan orang DKV, desain komunikasi visual, Bapak Ibu bisa memesan font types yang betul-betul khusus dan Bapak Ibu pun bisa mematenkan. Correct me if I'm wrong, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah terbiasa berurusan dengan haki, kalau tidak salah, typography pun bisa dipatenkan, bentuk huruf pun bisa dipatenkan di haki. Kalau tidak salah ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah fragrance, aroma, ya sama, aroma pun bisa dimainkan jika Bapak Ibu deal with parfum atau makanan atau minuman, itu bisa memainkan aroma. Bahkan ada konsultan khusus yang bermain di aroma. Mereka bisa mendesain sebuah aroma yang relevan dengan produk Bapak Ibu yang biasa bermain atau biasa digunakan di kategori Bapak Ibu, tapi berbeda. Unik, diterima, baunya enak ya, dan mudah membuat konsumer itu, oh kalau wangi ini adalah brand anu. Seperti misalnya, semoga Ibu pun setuju dengan saya, kalau saya ketika dari jauh nih masuk ke mall, belum melihat malah, mencium bau-bau aroma roti-rotian dari si Bread Talk, ya, itu langsung paham, oh ini ada Bread Talk, atau ada Roti Boy, atau ada kopi nih, nggak harus tanah merah sih, Starbucks pun ya, saya bisa mencium ini aroma kopinya Starbucks. Dan akhirnya semakin kita mendekat, kita pun bisa melihat Starbucks-nya di situ. Nah, aroma ini berarti bisa dimainkan menjadi brandingnya kita. Ketika aroma ini tercium, itu adalah brand Bapak Ibu. Nah, packaging ya, terakhir ya di elemen ini adalah packaging kemasan. Tidak hanya untuk melindungi produk itu sendiri, membantu produk dikirimkan ya, karena tanpa kemasan kurir atau ya kayak JNE atau Tiki tidak bisa membawa produk kita tanpa kemasan agar
kesulitan, produknya pun akan hancur dan sebagainya. Nah, selain untuk melindungi produk, tapi packaging itu di ilmu branding atau marketing untuk membangun brand. Karena yang dilihat oleh konsumer adalah melalui matanya adalah packagingnya, tampilan depannya yang tertulis di kemasan di depannya. Apakah itu kemasannya menarik, desainnya menarik dan sebagainya, itu menentukan konsumer itu akhirnya mengambil, memilih, menaruh di keranjang atau tidak. Nah, secara umum, guidance itu apa saja? Indah secara estetik dan kreatif. Kita tuh suka yang kreatif, ya. Mau di berbagai kategori apapun, ya, konsumer itu perilakunya suka yang kreatif, suka yang unik, suka yang indah, suka yang bagus. Itu adalah top, ya, top role untuk kemasan. Lalu adalah mudah mengidentifikasi merek. Jangan sampai akhirnya konsumer pun tidak tahu tujuan kita invest di packaging adalah membuat konsumer pun teringat bahwa packaging itu adalah mereknya gue gitu. Nah, bagaimana nih caranya memilih, mendesain dan melihat permainan di luar di pasar, kompetitor seperti apa packagingnya dan kita seperti apa packagingnya, sehingga ketika itu muncul di lapangan, di toko, ketika konsumer melihat langsung, ini adalah si brandnya bapak atau ibu, atau ini kemasannya bagus banget, suka banget. Banyak sekali konsumer yang hanya gara-gara kemasannya lucu, ya, in their own language, ya, di bahasa mereka, lucu kemasannya, itu dibeli hanya karena kemasan. Tapi ya jangan depends on the packaging, ya. Yang tadi aturan pertama kali di slide saya, kualitas dari produknya itu menentukan, ya. Nah, terus yang selanjutnya yang paling terakhir adalah ramah biaya. Kita bisa berinovasi apapun nih nanti di packaging, tapi please, ya, kita pasti akan terbatas di di budget. Perusahaan besar pun akan dibatasi oleh budget. Saya akan share beberapa contoh packaging yang inovatif yang menurut saya sih, tapi kalau Bapak Ibu tidak setuju ya tidak apa-apa. Ini contoh kemasan untuk sektor makanan, ya, bertingkat seperti ini. Tidak hanya packaging yang inovatif itu tidak hanya membuat konsumer itu suka dengan desainnya, tapi juga memberikan nilai tambah. Nilai tambahnya apa? Membuat konsumer itu mudah membawanya, membuat konsumer itu merasa produknya lebih aman, lebih higienis, lebih lebih bagus, lebih aman, ya, disimpan dengan packaging yang seperti itu. Atau juga packaging itu harus mampu membuat konsumer itu berperilaku setelah menggunakan produk, mereka ngapain dengan packagingnya. Nah, packaging yang inovatif adalah packaging yang bisa memberikan value setelah produknya dipakai. Misalnya, konsumer memanfaatkan packagingnya buat tempat yang lain, buat menyimpan apa, atau buat membawa apa, dengan tanpa malu. Jangan sampai membuat packaging yang akhirnya konsumer pun malu untuk membawanya. Nah, ini adalah contoh packaging yang menurut saya, hemat saya, ini memberikan value, memberikan kemudahan, memberikan di satu sisi buat kitanya sebagai pebisnisnya adalah ramah juga secara biaya, juga concern juga terhadap lingkungan, ya. Apalagi sekarang tuntutan dari para pebisnis yang besar memang adalah bagaimana bisnis kita itu bisa mengejar profit, ya. Lalu yang kedua bisa mensejahterakan people, karyawannya sendiri, konsumernya sendiri. Konsumer merasa terbantu dengan produk atau layanan Bapak Ibu. Hidup mereka jauh lebih baik dengan produk Bapak Ibu. Itu yang kedua, profit, people. Ketiga adalah planet. Nah, apakah produk Bapak Ibu itu bisa save our planet? Itu concern terhadap lingkungan. Konsumer dewasa ini karena sudah terlalu banyak established company yang memang sangat aware terhadap hal ini, sehingga permainan di lapangan pun, permainan di industri pun membawa atau mengedukasi konsumer pun untuk berpikir seperti itu, ke arah sana. Kita akan lebih suka penawaran produk atau layanan yang ramah terhadap lingkungan, yang nyaman, yang aman terhadap lingkungan. Nah, bagaimana nih terkait dengan packaging yang packaging ini bisa didaur ulang kah, packagingnya bisa dipakai kembali kah, packagingnya tidak menimbulkan waste atau sampah di masyarakat kah, atau packaging yang membuat konsumer itu tahu cara mengelola sampahnya seperti apa dan sebagainya. Contoh lagi di beberapa yang lain yang mudah dibawa, yang mudah membuat konsumer itu
dalam mengkonsumsinya itu tidak membuat produknya tercemarkah, amankah dari debu dan sebagainya. Ini contoh yang menariknya yang di bawah, yang rokok ya, itu dari bentuk kemasannya adalah kemasan peti mati. Ini cara yang jitu, tapi saya yakin ini karena ada pengaruh unsur regulasi ya, pengaruh unsur yang tadi saya bilang bahwa company pun harus aware ya terhadap kesehatan, keselamatan, tapi di satu sisi they sell sigaret. Nah, ini adalah menurut saya cara yang sangat kreatif ya untuk menjual sebuah rokok dalam kemasan seperti ini. Ini contoh yang lain Bapak Ibu, telur kita correct me if I'm wrong ya, rasanya saya tidak pernah menemukan kemasan telur seperti yang Bapak Ibu lihat ini. Saya menemukan ini di internet, rasanya saya tidak menemukan di toko supermarket atau di convenience store seperti ini. Nah, jika kita bisa membuat sebuah packaging ya yang menarik ya, pertama adalah menarik pintu masuknya mata untuk orang itu aware, apa tuh? Nah, untuk aware terhadap brand kita dan produk kita. Itu pertama. Tapi tuntutannya di packaging tidak hanya menarik, tapi memberikan manfaat. Membuat produknya jauh lebih aman, jauh lebih bagus, jauh lebih baik. Ya, konsumer bisa membawanya lebih baik, lebih aman. Nah, itu adalah tuntutan dari packaging zaman sekarang. Nah, ini yang seperti yang Bapak Ibu lihat, yang kanan juga atau yang tengah juga unik, kreatif. Nah, hal-hal lainnya itu harus dipikirkan. Apakah itu aman, apakah itu bisa didaur ulang, apakah tidak semua sih Bapak Ibu packaging itu harus bisa didaur ulang. Jika ada satu case ya Bapak Ibu produknya sangat sulit untuk dikemas dalam kemasan yang bisa didaur ulang, ya tidak masalah juga. Tapi memang zaman sekarang itu concern-nya sudah everybody concerns with the planet, the environment. Jadi kalau Bapak Ibu bisa membawa manfaat juga buat lingkungan, itu akan jauh lebih mudah disukai oleh konsumer. Ini contoh yang lainnya ya, dari kemasan, dari desain, dari style ya, dari bentuknya yang jarang dilihat atau berbeda, atau mungkin juga sudah banyak tapi punya additional angle ya yang berbeda, sehingga konsumer pun ketika melihat saya sudah sering lihat sih box daur ulang, tapi cara penempatan produknya itu menarik, nyeleneh tapi lucu tapi aman gitu, tidak membahayakan si konsumernya dan produknya itu sendiri. Nah, ini beberapa contoh yang lain ya, seperti ini juga yang ini sama ya, yang di tengah. Ini popcorn ya. Rasanya saya tidak pernah melihat kemasan popcorn seperti ini di market ya. Ini penyimpanan kue ya. Makanan seperti ini bertumpuk ya, dibawa dibuka diangkat ke atas seperti ini. Jadi ini bentuk-bentuk ya packaging yang kreatif ya, tidak harus bombastis ya, tapi lucu, menarik ya, bikin mata itu langsung ini bagus, ini lucu. Menyenangkan menyenangkan konsumer itu gampang ya. Konsumer itu kita sendiri kan sebagai konsumer bisa membedakan ya, mana yang lucu, mana yang lucu yang positif, mana yang wah ini ngerepotin, ngebukanya aja susah, kita harus sampai keringetan. Nah, ini jangan sampai membuat packaging itu yang membuat konsumer itu repot ketika membuka, ketika mengkonsumsi. Ini contoh yang lain ya. Nah, terakhir sebelum ke sesi Q&A, apapun itu semua tadi tentang packaging dan si produk itu sendiri dan si nama merek itu sendiri, itu terkait dengan produk Bapak Ibu. Nah, setelah produk, Bapak Ibu pun harus memikirkan branding dari segi place-nya, distribusinya kemana, menggunakan distribusi siapa, yang nyambung apa tidak dengan brand-nya. Walaupun ini nanti PR lagi ya Bapak Ibu di sesi yang lainnya, nah place-nya atau distribusinya, promosinya atau price-nya harus dipikirkan sesuai dengan brand-nya yang tadi dibahas sebelumnya dan sesuai dengan target konsumernya. Jangan sampai membuat setting harga, tapi harganya itu tidak sesuai dengan target marketnya. Targetnya siapa, harganya berapa, nggak nyambung. Nggak harus harga itu harga yang murah, tidak. Ketahui siapa konsumernya.
ya, dan apa brand kita. Brand kita mau jadi brand yang seperti apa, identity kita seperti apa, positioningnya mau seperti apa. Kalau kita paham dengan identitas atau positioning yang kita mau di pasar, kita bisa tahu, oh harganya berarti harga yang super premium, atau harganya yang affordable, value for money, atau harganya yang murah meriah. Karena kita tahu target marketnya, kita tahu brand kita seperti apa. Nah, saya kasih highlight saja ya inovasi di promosinya itu ada apa saja sih? Areanya hanya bermain di 4 box besar ini Bapak Ibu, tidak ada yang lain ya, hanya ada di sini, hanya ada di advertising, sales promotion dengan diskon-diskon yang kreatif, yang nyeleneh, yang lucu, advertising dengan angle, dengan talent, dengan desain, dengan warna, dengan peletakan layout kalau misalnya mau bikin poster atau konten di sosial media, peletakan produknya dengan angle yang menarik ya. Semuanya bermain di advertising atau di sales promotion ya. Contoh sales promotion yang inovatif itu yang terkenal nyeleneh itu di rumah makan, saya lupa seafood apa gitu, yang ada diskon based on usia KTP atau diskon based on lagi ulang tahunnya ke 55 ya diskon 55. Nah, carilah promo-promo yang kreatif, yang inovatif, yang akhirnya membuat konsumer itu suka ya, likability brand Bapak Ibu naik dan konsisten. Bapak Ibu terus bermain di cara seperti itu. Cari lagi promo-promo yang menarik, yang fun, yang lucu dan sebagainya. Nah, kedua adalah digital ya. Ini yang paling disarankan ya. Tidak murah juga sih, tapi ya bisa dibilang affordable di zaman ini dan di zaman eranya digital. Jadi bermain di digital dan mobile marketing, lalu events tetap ya, events dan experience apapun ya di seputar eventsnya, dan word of mouth itu adalah bentuk hasil dari ketiga sebelumnya ini. Di ketiga box sebelumnya ini akhirnya si konsumer pun dari mulut ke mulut memberikan share yang positif terhadap brand Bapak Ibu. Dan PR ini adalah Bapak Ibu membuat artikel, cerita, story, publikasi ya, mengundang media, mengundang wartawan dan sebagainya. Nah, pastikan Bapak Ibu semua aktivitas promosi yang Bapak Ibu punya keluarkan ya, itu akan mendatangkan hasil yang sama. Tentu ya secara praktikal, wah ini sulit banget, tapi ini tantangannya. Tuntutannya kita sebagai pemilik bisnis ketika Bapak Ibu misalnya punya tim Bapak Ibu meminta budget, Pak, Bu, Bos, kita harus bikin ini nih. Nah, pastikan rupiah yang dikeluarkan itu mendatangkan hasil. Dari segi brand awareness-nya harus terukur, dari segi brand image-nya harus terukur, dari segi brand loyalty-nya harus terukur. Kalaupun ternyata yang ditargetkan adalah customer yang baru, berapa customer baru yang akhirnya mencoba bertanya, yang datang, yang akhirnya mencoba produknya, sampai akhirnya mereka stay juga dengan brand kita. Ini harus terukur. Jadi semua itu harus diukur. Karena ya kita kan harapannya uang itu bisa mendatangkan profit atau revenue.